Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalali wal ikram wa syari'il halali wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita salat Jumat pada hari ini. Setiap Jumat kita mendengar pesan-pesan dari khatib yaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan adalah ada pada takwa. Quran menyerahkan dalam ayat-ayat yang bertebaran surat 2, surat 3 sampai surat 4 tentang potret orang yang takwa, indikator ketakwaan. Di awal surat Al-Baqarah Allah menyatakan al-muttaqin, orang yang takwa itu pertama adalah yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi tanpa iman tidak mungkin menjadi orang yang takwa, dan kita bersyukur kita sudah mendapatkan iman itu. Yang berikutnya adalah alladzina yaqimunas shalah, yang mengerjakan sholat. Jadi potret ketakwaan itu adalah sholat. Bahkan dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan potret orang takwa itu adalah kanu qalilam minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Selalu menyediakan waktu untuk bangun sholat malam, tahajud, dan banyak istighfar di waktu sahur. Menarik untuk kita pelajari sejarah turunnya ayat tentang sholat malam, yaitu terdapat pada surat Al-Muzammil. Itu dilatar belakangi oleh suasana batin Nabi yang sedang ditekan, difitnah, diperolok-olokkan, dan berbagai macam usaha menzolimi beliau. Allah segera menurunkan resep bagaimana mengatasi tekanan, fitnah, dan berbagai macam penghinaan waktu itu kepada Nabi. Dalam surat Al-Muzammil itu Allah memerintahkan kepada Nabi, kumil laila. Kamu difitnah, kamu dihina, kamu disakiti, ada pesan tersirat, jangan dendam. Orang dendam tidak pernah nyaman dalam hidupnya. Kemudian tidak boleh putus asa, tugasmu suci. Jadi harus bagaimana? Serahkan aja kepada Allah. Lakukan sholat malam. Kata sahabat Ibnu Abbas, sejak turun surat Al-Muzammil ini, Nabi terus memelihara sholat malam sampai sekitar 22 tahun lebih. Hampir tiada malam tanpa sholat malam, melaksanakan sholat malam. Dan dalam ayat itu dikatakan selain sholat malam adalah beliau membiasakan, diperintahkan untuk istighfar. Berulang kali Rasulullah SAW memberikan sebuah resep spiritual dalam menyikapi berbagai macam problem kehidupan dengan sholat malam. Umpamanya saja ketika beliau menyampaikan resep kepada keluarga muslim yang menghadapi problem di tengah-tengah keluarga, beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri melakukan sholat malam, wa yadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka, aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa dan munajat mereka. Oleh karena itu, Rasulullah memelihara sholat malam. Beliau juga menyampaikan sebuah pesan, membiasakan apa yang disebut kebiasaan Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi yang sukses, yang paling kaya, paling berkuasa, dan kemudian diabadikan amalan Nabi Daud itu, yaitu pada sholatu Daud dan saum Daud. Saum Daud itu sehari saum, sehari tidak, di luar bulan Ramadan tentu, dan kemudian sholatu Daud, beliau biasa sholat separuh malam, tidur separuh malam, dan Nabi kemudian menyesuaikan dengan kondisi umat, tidak dengan separuh malam, tapi dengan thuluthul lail, sepertiga malam. Banyak pesan-pesan dari Rasulullah SAW mengenai sholat malam ini dengan berbagai macam
janji yang Allah berikan kepada mereka yang membiasakan sholat malam. Dan ternyata kalau kita pelajari orang-orang yang berprestasi terutama di bidang keilmuan, ulama-ulama soleh yang melahirkan karya-karya ilmiah yang monumental, eh, itu rata-rata adalah mereka membiasakan sholat malam sejak mereka muda. Ini potret ketakwaan itu sholat malam. Kemudian selanjutnya dalam ayat lain Allah menerangkan potret ketakwaan seseorang itu tidak hanya sholat dan sholat malam, tapi juga disebutkan adalah al-kaziminal ghaidha. Potret orang yang takwa itu memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah baca syahadat, sudah sholat, sudah zakat, kira-kira apa lagi nih untuk menjadi muslim yang baik? Kata Nabi, la taghdab. Ada satu lagi, jangan mudah marah. Sahabat ini berpikir, kalau begitu enteng ini untuk bisa menjadi muslim yang baik, jaminan sorga. Tetapi dalam perjalanan hidup ia merasakan ternyata yang paling berat di dalam kehidupan sehari-hari itu bukan sholat, dia bukan lagi juga saum. Yang paling berat itu nggak boleh marah pada saat waktu itu kita dikecewakan oleh orang lain. Dia datang lagi kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ternyata yang saya anggap enteng jadi orang muslim nggak boleh marah, ternyata bagi saya ini yang paling berat itu nggak boleh marah. Potensi orang-orang yang rasanya pantas saya marah, saya nggak boleh marah, saya betul-betul berat. Nabi menyatakan, ketika kamu marah, jangan bicara. Jangan bicara. Jadi ada nasihat, menyesal tidak bicara itu lebih baik daripada menyesal terlanjur berbicara. Nabi menyatakan, ingat ketika kamu sedang marah, yang dominan itu iblis pada hatimu. Oleh karena itu, bacalah istighfar dan kemudian membaca istighfar dan ta'uz. Nah, Al-Kazimin al-Ghaidha. Selanjutnya dalam Quran disebutkan lagi potret ketakwaan itu nampak pada sikap keseharian, indikatornya adalah al-afina anin nas. Selalu siap memaafkan orang lain, bukan pendendam. Orang dendam juga sama, tidak pernah bahagia, tidak pernah nikmat, karena pikirannya selalu kotor, bagaimana ingin membalas kejelekan orang dengan cara menurut selera dia. Berbeda dengan orang pemaaf, lah serahkan aja lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk menjadi pemaaf. Makanya Rasulullah mencontohkan dalam sebuah contoh yang sangat ekstrim. Bayangkan, beliau dilempari oleh batu sampai beliau berdarah-darah, beliau setengah pingsan, terjatuh ke bumi dalam suasana darah masih mengalir dari kepala. Beliau justru berdoanya, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi orang belum tahu bahwa saya ini Rasulmu. Berilah mereka hidayah dan petunjukmu, supaya mereka menjadi sahabatku. Doa itu beliau ucapkan beberapa tahun sebelum hijrah, ketika dalam kasus kepergian beliau ke Taif. Dan 10 Hijriah, orang-orang Taif yang semula pernah mengusir, pernah melempari Nabi, dengan doa Nabi, 1.000 orang lebih sekaligus menyatakan diri masuk Islam. 1.000 orang pada masa itu di Taif mungkin hampir 100% penduduk menyatakan diri Islam. Hadis juga menyebutkan pernah beliau disiram oleh darah unta ketika sujud. Beliau ketika bangun, darah unta masih membasahi badan beliau. Beliau meluncurkan dengan doa, Tuhan, maafkan dia bukan penjahat. Dia orang belum tahu bahwa saya Rasulmu, berilah dia hidayah. Orang itu menjadi orang soleh, menjadi mujahid, gugur sebagai syuhada. Contoh begitu indah. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian nggak akan dendam. Tapi kalau kalian dendam, kalian tidak betul di dalam beriman. Pesan ini barangkali sangat penting untuk kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering-sering kita ini sholat rajin, puasa dilaksanakan. Tapi kita menjadi pendendam kepada orang karena merasa saya benar, dia salah. Islam tidak pernah mengenal dendam. Selanjutnya, al-afina anin nas, yaitu pemaaf, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang takwa itu selalu tepat janji.
Lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji, mudah pula menyalahi janji. Nabi memasukkan kebiasaan budaya menyalahi janji itu adalah sepertiga kemunafikan. Bicara dusta, kalau berjanji palsu, dapat amanat khianat 100%. Kata Nabi itu adalah munafik. Quran juga menyebutkan potret orang yang takwa itu adalah disebutkan di dalam Al-Quran adalah idza fa'alu as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sabar dan tabah ketika menghadapi kesulitan, kependeritaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah juga emosi, tetapi dia memiliki ketangguhan, kesabaran ketika menghadapi kesulitan, kepahitan. Sama, ini pun mudah diucapkan, tapi sering-sering kita agak sulit untuk bisa sabar. Sholat terus, tapi sabar sulit, saum juga, tapi ternyata kita sulit untuk bisa sabar. Kalau ingin mendapatkan ketakwaan, kita memang harus sabar. Kunci kesuksesan para nabi, para rasul itu antara lain adalah mereka sabar dalam menghadapi tantangan, sabar menghadapi orang-orang jahat, sabar juga menghadapi orang-orang yang bodoh, sabar menghadapi orang-orang yang salah pengertian. Begitulah dicontohkan oleh idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang takwa itu kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ia terlanjur berbuat dosa dan salah, ia segera sadar, sportif mengakui saya salah, tidak menyalahkan orang lain. Dia sadari saya salah, saya hilaf, saya minta maaf kepada Anda dan mohon ampun kepada Allah. Dan Quran menyatakan orang takwa itu walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah bangga dengan bisa memarahi orang lain, tidak pernah bangga bisa menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah bangga kalau menyakiti orang lain, justru dalam dirinya merasa malu kalau melakukan kesalahan dan melakukan menyakiti orang lain. Ini adalah akhlak orang yang takwa dan yang digarisbawahi oleh Quran sejak awal surat Al-Baqarah dan berulang kali diulang. Potret ketakwaan itu adalah sosok seorang yang selalu siap berbagi dengan orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahkan Quran menyatakan orang takwa itu siap berbagi fis-sarra'i wad-dharra, dalam segala situasi. Kapanpun kalau memang diperlukan dia siap menolong orang lain. Sebuah ajaran yang diajarkan oleh agama kita kepada kita seorang muslim itu. Bagaimana seorang muslim itu bisa mandiri dan selalu senang berbagi. Orang yang senang minta dan ingin dibagi itu tidak memenuhi kriteria muslim yang baik. Muslim yang baik itu ada bisa mandiri dan sekaligus berbagi. Dicontohkan dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 8 tahun sudah mandiri. Yang dikerjakan pekerjaan yang tidak populer, kuli menjadi pengembala kambing. Pasti bukan kebetulan, apalagi penghinaan. Tapi inilah proses pendidikan keteladanan. 12 tahun sudah terlatih bisnis, 23 tahun sukses, 24 sampai 25 tahun melakukan sebuah terobosan sinergi bisnis. Beliau sebagai sosok yang punya keterampilan bisnis, terlatih dengan pamannya, Abu Talib, nikah dengan seorang pengusaha yang tidak bisa mengelola harta, Siti Khadijah. Jadi beliau adalah seorang pembisnis dan beliau mengurangi aktivitas bisnisnya setelah menjadi Nabi dan Rasul, dan kemudian setelah de facto beliau menjadi seorang Nabi Rasul yang banyak harus berkhidmat menolong umat, beliau mengurangi. Oleh karena itu, beliau orang kaya, tetapi setelah jadi pemimpin, beliau menjadi orang yang hidup pas-pasan. Tapi kurban nggak pernah ditinggalkan. Sekali kurban adalah pernah sekian puluh, 100 ekor kambing beliau kurban. Tidak ada yang minta kecuali diberi oleh beliau. Memang ada saat-saat tertentu di mana beliau sendiri harus mengganjal perutnya katanya dengan batu karena tidak ada yang dimakan. Semuanya itu adalah bagian dari teladan. Bagaimana ketika beliau mempunyai rezeki dan bagaimana ketika beliau pada waktu itu mendapatkan kesulitan kekayaan. Beliau 22 tahun menjadi Nabi dan Rasul, tapi beliau 50 tahun menjadi pembisnis. Ini tentu saja adalah sebuah teladan dalam pengertian orang muslim yang baik itu senang berbagi.
Dia mandiri dan senang berbagi. Kita harus berusaha banyak memberi dan kemudian menghindarkan diri untuk bisa meminta. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perasaan, kekhawatiran, jangan-jangan Tuhan marah kepada saya, jangan-jangan Tuhan meninggalkan saya karena wahyu agak terlambat datang. Allah memberikan jawaban terdapat pada surat Wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tidak marah kepada kamu, tidak meninggalkan kamu, masa depan ada pada kamu, nikmat Allah berikan terus kepada kamu, hari esok ada pada kamu, dan nikmat Allah akan memberikan terus nikmat kepadamu. Ada dua pesan moral yang Allah sampaikan kepada Nabi untuk mencapai hari esok yang baik, untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan rahmat berkah Allah yang abadi adalah satu pantangannya, satu fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali kau sakiti anak yatim. Sial nanti hidupmu. Dan yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Resep ini saya yakin bukan hanya untuk Nabi, tapi juga umatnya yang memang mencintai Nabi dan ingin menteladan Nabi. Hati-hati. Sial hidup kita kalau kita pernah menyakiti anak yatim dan mengusir orang yang minta-minta. Nabi menyatakan, anak yatim itu kekasihku. Barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepadaku. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Di surga nanti saya bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika dunia banyak dekat dan menyantuni anak yatim. Mengenai orang yang minta-minta, Quran menyebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha. Hadis menyebutkan orang yang minta-minta itu bawa rizki. Sudah diatur oleh Allah. Ketika pulang, menghapuskan dosa dan kesalahan. Maka kata Quran, kalau kamu tidak bisa memberi, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik jauh lebih mulia daripada memberi tapi sambil menyakiti orang yang minta-minta. Ini adalah petunjuk-petunjuk praktis ada dalam Quran. Mari kita amalkan untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia. Ada beberapa janji yang kita temukan dalam Al-Quran. Janji ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang takwa. Antara lain ada disebutkan kalau penduduk satu kaum, kalau anna ahlal qura aman wa taqau, kalau iman dan takwa akan dibuka pintu berkah dari langit dan bumi. Berkah itu sesuatu yang membahagiakan dan sesuatu yang menyenangkan. Menjadi orang baik, itu berkah. Untuk mendapatkan keberkahan ini sulit. Nggak bisa dibeli oleh uang, nggak bisa ditebus oleh ilmu, apalagi dengan kedudukan. Berkah hanya akan diperoleh oleh orang siapa saja yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita temukan dalam Al-Quran, dijanjikan orang yang takwa itu akan mendapatkan al-yusra, kemudahan dalam berbagai macam urusan. Harus yakin, semakin kita tingkatkan ketakwaan, ada saja kemudahan dalam berbagai macam urusan. Janjinya ini adalah janji Allah. Yang ketiga, ada lagi janji dalam Quran. Orang yang takwa itu akan diberikan furqana. Furqana itu semacam sinyal-sinyal spiritual. Ketika kita menentukan pilihan, ada saja bisa memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang mencelakakan dan mana yang membahagiakan. Itu adalah semua sinyal ilahi untuk orang-orang yang takwa. Disebutkan lagi dalam Al-Quran akan diberikan makhraja. Ada saja jalan keluar. Ketika menghadapi kesulitan, kebuntuan, ada saja jalan keluar. Hanya diberikan kepada orang yang takwa. Dan kemudian tentu saja juga dijanjikan, innallaha ma'alladzina taqaw. Allah itu akan selalu menyertai, mengawal, menyertai orang yang takwa. Kemanapun mereka pergi, selalu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muttaqin. Allah telah jatuh cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya janji juga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dengan tanpa sulit dan ujungnya adalah surga.
Mudah-mudahan kita mendapatkan 10 janji Allah. Syaratnya kita harus menjadi orang yang takwa, indikatornya antara lain yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terus menjaga, memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin wakhdhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlik a'dahum yal yahudal zalimin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.